Sejak putriku Dini meninggal, menantuku Aris menjadi duda. Dia tetap tinggal di rumahku dengan putrinya yang baru berusia 6 tahun. Kebetulan sekali putri tunggalnya itu begitu dekat denganku. Aris pun seperti kehilangan semangat untuk melakukan apa saja. Sejak putriku Dini meninggal, menantuku Aris menjadi duda. Dia tetap tinggal di rumahku dengan putrinya yang baru berusia 6 tahun. Kebetulan sekali, putri tunggalnya itu begitu dekat denganku. Aris pun seperti kehilangan semangat untuk melakukan apa saja. Pantas saja kalau Aris, menantuku itu, merasa sangat kehilangan. Oh ya, perkenalkan, namaku Ajeng. Umurku 42 tahun. Sudahlah Riz, semua ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Kataku mencoba menenangkannya. Aku seringkali menyuruhnya untuk menikah lagi. Tapi Aris yang kini sudah berusia 25 tahun itu tak mau menikah lagi. Menurutnya, dia merasa takut kalau putrinya akan punya ibu tiri dan tidak dapat menerimanya. Aku jadi tidak sampai hati melihatnya yang selalu murung itu. Aris selalu termenung, dan dari sinilah mungkin awal kesalahanku. Karena rasa kasihanku itu pada Aris, akhirnya aku pun mulai berusaha untuk bisa mendekatinya. Dengan maksud agar dia tetap bisa hidup dengan penuh semangat dalam menghadapi semua cobaan hidupnya. Setiap pagi hari kami selalu berdua saja di rumah. Karena dua putriku yang lain sedang bekerja dan kuliah. Sementara suamiku sudah tiada sejak 5 tahun yang lalu. Aku hidup dari deposito suamiku dan dari hasil sewa tanah dan sewa 7 buah toko di pusat perbelanjaan mewah, serta sewa beberapa hektar sawah di kampung. Hari itu seusai mandi, aku memakai kimonoku dan tanta kedua aksesoris intiku. Itu memang sudah biasa aku lakukan, karena aku pikir di rumahku itu kan tidak akan ada yang melihatnya. Pagi itu aku berjemur di atas kursi malas di halaman belakang di sebuah taman kecil yang dipagari tinggi. Tiba-tiba saja ketika aku sedang berjemur itu, Aris datang dengan berlilitkan handuk. Sepertinya dia juga baru saja selesai mandi. Aris melangkah mendekatiku dan menyeruput kopi panas yang tersedia di meja kecil dekat kursi malasku. Aku menyapanya dengan penuh kasih sayang, serta memintanya agar dia tetap semangat dalam menjalani hari-harinya. Tetapi tiba-tiba saja, entah apa yang dipijaknya ketika dia melangkah itu, Aris sampai terpeleset sehingga terjatuh dan menimpaku. Saat itu aku sangat terkejut, karena pada saat Aris terjatuh padaku itu, dia bukannya cepat-cepat bangkit, tetapi dia memandangi wajahku sejenak, dan tahu-tahu malahan berusaha memulai sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan olehku. Aris saat itu melakukannya dengan lembut dan penuh perasaan. "Ibu cantik sekali," bisiknya dengan lembut di telingaku. Seraya dia mengulang lagi apa yang barusan dia lakukan itu. "Riz, kenapa kamu seperti ini sama ibu?" balasku dengan lembut pula. Aris tersenyum dan berulang-ulang mengatakan bahwa aku itu menurutnya begitu cantik. Seraya dia mengelus rambutku dengan penuh kasih sayang. "Jangan, Riz,
ucapku dengan berharap agar Aris akan menghentikannya. Tetapi malah sebaliknya, Aris malahan semakin nekat saja. Hal itu mungkin juga karena penolakanku yang hanya setengah-setengah saat itu. Chris, ucapku agak keras ketika dia semakin berusaha meluluhkanku. Aris malahan tersenyum dan berkata, "Kenapa, Bu? Aris sayang kok sama Ibu," ucapnya seraya tersenyum dengan penuh arti. "Tapi, Riz," dan ucapanku itu terhenti, karena Aris sepertinya sudah tidak akan membiarkan kesempatan yang ada saat itu. Dalam keadaan itu, aku sebenarnya ingin menolaknya, tapi aku rasa sudah sangat terlambat. Aris sudah benar-benar tidak bisa dilarang. Dan tentu saja, aku yang sudah sekian tahun absen dalam urusan yang istimewa seperti itu pun, lambat laun mulai terbawa ke dalam suasana romantis itu. Sehingga ketika Aris merasa kalau aku sudah bisa menerimanya, dengan perlahan Aris pun berusaha untuk menyempurnakan kegiatan kami berdua itu. Tersadar akan hal itu, aku pun berusaha melawannya sekuat tenagaku. Tetapi mau bilang apa lagi? Ketika dengan begitu cepatnya semuanya sudah terjadi dengan sempurnanya. Apalagi aku sudah 5 tahun tidak mendapatkan semua itu. "Riz, aku ini ibu mertuamu. Bagaimana ini bisa terjadi?" tanyaku lirih. Aris tidak menjawab pertanyaanku, tetapi dia terus berusaha mengayuh dengan sangat santai dan penuh perasaan. Karena saat itu aku memang sudah tidak lagi berusaha untuk menolaknya. Aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jujur saja, lama-kelamaan aku pun semakin terbawa ke dalam suasana yang telah diciptakan oleh Aris saat itu. Sudah 5 tahun lebih aku tidak merasakannya. "Riz, ini ibu mertuamu." Hanya itu yang bisa aku katakan. Tetapi tanpa menjawab, Aris justru semakin bersemangat dalam mengayuh, dengan terus memberikan pujian-pujian dengan kata manisnya. "Ibu, cantik sekali. Aku tak mau menikah lagi kecuali dengan ibu," ucapnya sembari terus berusaha membuatku melayang-layang. "Tapi Riz, aku ini mertuamu," ucapku terbata-bata. Tetapi tanpa sadar aku pun mulai memberikan sambutan. "Ibu adalah segalanya bagiku," ucapnya. "Jangan, Riz, nanti bisa-bisa ketahuan ipar-ipar kamu," kataku lirik. "Kita harus pandai-pandai merahasiakannya, Bu," jawab Aris sembari meneruskan aksinya yang semakin membuatku lupa daratan. "Tapi Riz," protesku, "kita harus pandai-pandai menjaga rahasia kita berdua ini, Bu," jawabnya. Akhirnya aku pun sudah tidak mungkin berkata-kata lagi, karena pada saat itu aku benar-benar sudah berada di puncak terindah yang selama ini aku rindukan. Hingga pada akhirnya detik-detik yang kami tunggu-tunggu dari tadi itu pun datang. Kami berdua sama-sama sampai secara bersama-sama. Dan ketika nafas kami sudah normal kembali, Aris membawaku ke kamar mandi. Diperlakukannya aku dengan penuh kasih sayang. "Aku mencintaimu, Bu. Aku mencintaimu," ucapnya dengan lembut. Aku tak bisa menjawab apa-apa. Kemudian Aris kembali membawa ke taman belakang rumah.
Selanjutnya kami menyeruput segelas kopi bergantian. "Kenapa ini bisa terjadi, Riz?" tanyaku. "Karena aku mencintai ibu. Aku yang salah, Bu. Tapi izinkan aku mencintaimu seumur hidupku," sahutnya. "Tapi bukan begitu caranya, Riz," ucapku. "Inilah cara terbaik buatku, Bu. Izinkanlah aku terus melakukan semua ini," ucapnya sembari dengan lembut kepalaku dielus-elusnya. Aku diperlakukan layaknya seorang istri yang begitu dikasihinya oleh menantuku sendiri. Kini Aris sudah duduk di tepi kursi malasku. Dia terus mengelus-ngelus kepalaku dan terus memuji kecantikanku. Tangannya sudah kembali bergerak sesuka hatinya dan aku hanya mampu berucap, "Riz, sudah dong, nanti ibu jadi mau lagi loh. Ibu ini sudah tua, Riz," ucapku seraya tersenyum malu-malu. Kata-kata yang aku ucapkan itu pun malahan membuatku menyesal sendiri. Karena apa itu yang aku takutkan itu tadi, yaitu aku takut kalau mau lagi. Dari dulu aku memang pantang disentuh oleh suamiku karena aku ini bisa dibilang wanita sumbu pendek. Karena kalau sudah begitu, itu aku pasti akan meminta jatahku pada suamiku. "Gak apa-apa, Bu. Untuk ibu, aku akan siap terus kok," sahut Aris, seraya terus berusaha memberikan pancingan-pancingan itu padaku. Tiba-tiba Aris turun dari kursi malasku dan berjongkok, dan selanjutnya melakukan satu hal yang belum pernah aku alami saat dengan suamiku dulu. Aku mencoba protes, tapi lagi-lagi terlambat. Benar-benar aku merasakan sesuatu yang baru. Dan seketika itu juga membuatku seperti tak berpijak di bumi lagi. Karena jiwa ragaku melayang tinggi sekali akibat ulah menantuku itu. Secara perlahan aku pun kembali memberinya respons dengan meraih kepala Aris. Sampai akhirnya aku pun meminta Aris untuk mempercepatnya. Aris mengikuti permintaanku itu sampai akhirnya aku berteriak kecil sebagai pertanda kalau aku telah mendapatkannya. Saat itu aku benar-benar mendapatkan kebahagiaan yang tak dapat aku gambarkan dengan kata-kata. Kami saling berpandangan dan bertatap dengan penuh cinta kasih. "Riz, kamu jangan sampai cerita pada siapapun ya," pintaku. Aris pun hanya tersenyum manis dan penuh kasih sayang. Setelah kejadian itu, aku melihat Aris semakin bersemangat dalam hidupnya. Dia semakin menyayangi. Jika kami sedang berdua saja di rumah, Aris selalu memanggilku dengan sebutan sayang. Aris sudah mulai mau keluar rumah mencari pekerjaan. Sehingga ketika Aris sedang pergi keluar seperti itu, aku justru merasakan kehampaan. Gila, kenapa ini bisa terjadi? Aku merasa begitu membutuhkan Aris. Menantuku yang telah hidup menduda itu. Bahkan pada saat aku sedang menyiapkan masakan untuk makan siang, justru aku semakin merasa khawatir. Cepat-cepat aku mengambil HP-ku. Aku pencet nomornya dan nyambung. "Ada apa, Bu?" sahut Aris di ujung sana. "Cepat pulang ya, Ibu rindu," ucapku lirih. Batinku bergetar ketika menutup panggilan itu. Salahkah aku mengatakan itu kepada menantuku kalau aku merindukannya? Salahkah aku? Nampaknya aku sudah tidak peduli lagi. Sudah 5 tahun aku tak merasakannya dalam usiaku 42 tahun ini. Aku sudah siap dengan segalanya.
Untuk menyambut kedatangan Aris yang itu, aku sudah memakai kimono tanpa kedua aksesorisku. Jajanan dan 2 gelas kopi panas sudah aku siapkan di halaman belakang. Aku telah menyiapkan segalanya, kursi malasku sudah aku ratakan. Aku sudah melapisinya dengan selimut tebal. Saat aku membenahinya, aku mendengar suara bel berbunyi. Cepat-cepat aku keluar. Aku yakin yang memencet bel itu adalah Aris. Benar saja, Aris sudah berada di ambang pintu. Gerbang sudah dikunci dan sepeda motor langsung dimasukkan. Dia tersenyum manis sekali. "Ibu, aku juga sudah rindu sekali sama ibu. Aku ingin seperti 2 hari yang lalu itu," ucapnya seraya menggandeng tanganku. Aku membawanya ke belakang rumah, ke taman yang asri dan teduh. Tanpa berlama-lama, Aris pun memulainya. Aku meresponnya dengan penuh kasih. "Sayangku, cintaku," bisiknya. Aku pun semakin melayang ketika mendengar kata-kata itu. Hari itu bahkan aku sampai dapat 2 kali, sedangkan Aris cuma 1 kali. Alangkah bahagianya hidupku saat itu. Kami berdua sudah selayaknya 2 pasang pengantin remaja yang sedang berbulan madu saja saat itu. "Ibu cantik sekali," bisiknya. "Aku ingin menikahi ibu," lanjutnya. Aku terdiam, karena aku merasa kalau hal itu tak mungkin bisa terjadi. Tapi Aris justru menggenggam tanganku dan berkata, "Aku nikahi engkau dengan sepenuh hatiku. Dengan mahar, diriku sendiri," ucapnya dengan tulus. Sampai-sampai aku meneteskan air mataku. "Ayo jawab, Bu," pintanya berbisik. "Aku terima maharmu, sayang," sahutku. Spontan saja Aris pun tersenyum dengan manis. Aku juga tersenyum. Selanjutnya Aris membawaku ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Begitu usai dari kamar mandi, samar-samar aku mendengar ada suara bel berbunyi. Pasti cucuku yang pulang. Ya ampun, tidak sadar sudah sekian jam kami berdua telah melakukannya di taman belakang. Cepat-cepat aku keluar. Aku buka pintu dan memeluk cucuku. Saat itu Aris masih di kamar mandi. Semakin hari, Aris pun bersemangat dalam menjalani hidupnya. Semangatnya semakin meninggi. Bahkan, dia kerjanya selalu saja lembur, sehingga semakin lama uangnya bisa terkumpul dengan baik di salah satu bank. Jual beli mobil bekas yang ditekuninya semakin membuahkan hasil. Aku juga demikian. Aku juga giat bekerja menjual perhiasan berlian dan berbagai bentuk perhiasan dari emas. Kami maju bersama. Aris bahkan sudah memiliki sebuah mobil walau bekas. Untuk mengatasi kesibukan, kami pun sudah memiliki seorang pembantu. Aku sempat berpikir, akankah Aris itu tak bosan-bosannya denganku? Karena jujur saja, aku tak pernah bosan dengan menatuku itu. Kami berdua ternyata memang sama-sama saling membutuhkan. Dan rahasia kami berdua tetaplah aman. Karena rahasia itu dapat kami jaga dengan sangat baik dan rapi. Kini usiaku sudah 49 tahun. Sudah 7 tahun lebih kami menjalin kisah kasih kami berdua dengan rapi. Kami tak pernah bosan untuk terus dan terus mengulangnya. Sekian dan terima kasih.
Jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya. Terima kasih ya teman-temanku semuanya untuk kebersamaan kita di hari ini di channel Remember Me 74, yang mana hari ini kita sudah memasuki di hari yang ke-12 ya di bulan September ini. Dan mudah-mudahan teman-temanku semuanya hari ini dan hari-hari yang akan datang ya itu tetap sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan tentunya hari-hari kita hari ini dan hari-hari berikutnya ini akan lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-temanku semuanya, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di channel Remember Me 74 hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.